Ya, Jadi selamat pagi Pak Made. pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Tengkara baik-baik saja. Baik. Mohon maaf Bapak. Jadi saya minta waktu Bapak Made untuk saya ajak bincang-bincang mengenai pengambilan keputusan di sekolah Bapak. Ya, silakan. Terima kasih. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Jadi mohon Bapak untuk berkenan yang memberikan tanggapan. Ya. Yang pertama Bapak ya. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bapak? Baik. Apabila di sekolah ini kami mengalami suatu kasus yang bisa dinyatakan sama-sama benar, maka kami membuat keputusan berdasarkan identifikasi kasus tersebut bisa dinyatakan sebagai dilema etika. Namun apabila kami harus menentukan bahwa hal itu dinyatakan benar atau salah, maka sikap kami adalah menyatakan itu sebagai bujukan moral, seperti itu. Begitu Bapak ya. Ya. Jadi seperti itu Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang Bapak alami di sekolah Bapak. Ya. Begitu Bapak ya. Nah, lanjut yang kedua. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak? Ya, baik. Nah, apabila suatu kasus itu kita nyatakan sama-sama benar, maka sikap untuk pengambilan keputusan kami di sini adalah mempertimbangkan berdasarkan kepentingan siswa itu yang dinyatakan bahwa berdasarkan sesuai dengan keputusan dalam pengambilan keputusan itu berdasarkan kepentingan yang diharapkan oleh siswa, baik itu kita tentukan waktu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Yang penting sifatnya adalah ingin meningkatkan siswa itu sebagai hal yang menjadi lebih baik, seperti itu. Baik, jadi Bapak di sini berpihak pada siswa pada ya, murid kan? ya, tentu Baik, dengan musyawarah juga. Baik Bapak. Ya. Lanjut yang pertanyaan yang ketiga Bapak ya. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, untuk selanjutnya kita merinci terjadinya situasi tersebut, apa itu dengan alasan-alasan atau dan lain-lainnya, dan terus selanjutnya mengidentifikasi apakah ada perilaku atau perbuatan siswa itu dinyatakan melanggar hukum atau melanggar aturan terkait dengan kita terapkan aturan-aturan di sekolah ini. Nah, terus kemudian saya membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kepedulian, keadilan. Apabila memungkinkan saya mempertimbangkan solusi lain. Gitu. Nah, terus terakhir saya akan merefleksi keputusan tersebut. Apakah pada posisinya saya yang harus menerima keputusan itu sudah tepat apa tidak, seperti itu. Gitu Pak ya. Ya. Jadi Bapak sudah punya langkah-langkah ataupun prosedur yang sudah Bapak lakukan mengenai pengambilan keputusan Ya. di sekolah Bapak. Lanjut yang keempat Bapak. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Ya, kita melakukan keputusan berdasarkan kajian benar atau salah. Di sana kita menguji dengan benar atau salah atau pengujian
benar lawan benar seperti itu. Biasanya setelah melakukan pengujian tersebut, saya bisa lebih mudah menetapkan prinsip dalam membuat keputusan terkait dengan perilaku atau permasalahan yang kita telah hadapi seperti itu. Baik, Bapak, jadi itu yang hal yang Bapak anggap efektif ya, jadi dalam pengambilan keputusan. Baik, jadi lanjut saja Bapak ya. Ya, Yang lanjut ke berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Ini tantangan Pak ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak. ya, selama ini yang kita alami di sini terkait dengan keputusan, pengambilan keputusan yang kami lakukan, yaitu tanggapan dari orang tua atau masyarakat bahwa keputusan yang kita berikan itu ya diberikan kritikan pedas oleh masyarakat, bahwa dinyatakan keputusan itu ya kadang-kadang kurang tepat atau kurang sesuai dengan sasaran, padahal kita memberikan keputusan itu sudah berdasarkan kajian-kajian seperti itu. Itu menyadarkan masyarakat seperti itu, itulah yang selama ini menjadi tantangan atau anggap saja kita kesulitan seperti itu. Baik, jadi tanggapan orang tua Pak ya, jadi Ya, boleh dikatakan sepertinya negatif ya, Negatif, tapi pandangannya. mungkin ya dalam pikirannya tidak seperti itu kan gitu Pak ya. ya. Baik, lanjut saja Bapak ya. Ya. Jadi yang keenam, nah apakah Bapak memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan gitu. Ya, baik. Terkait dengan pertanyaan seperti tadi itu, kita merinci dulu kasus-kasus seperti itu, kita gali dulu fakta-faktanya, kenyataannya, informasinya dari berbagai sumber, baru kita akan mencarikan solusi keputusan berdasarkan musyawarah atau rapat-rapat dengan guru, dengan masukan-masukan lain, merespon. Tentu kita mendengar masukan dulu, baru kita membuat suatu keputusan agar keputusan itu tepat sesuai dengan masalah yang kita hadapi, sehingga solusi yang kita berikan atau keputusan yang kita hasilkan tepat sasarannya, tidak ke hal yang lain. Topiknya fokus pada permasalahan yang kita hadapi seperti itu. Jadi itu yang jadwal berarti Bapak merencanakan ya. Merencanakan, menjadwalkan, kemudian Bapak menggali sumbernya, dan sebelum Bapak memutuskan harus melalui rapat gitu ya. Rapat. Musyawarah. Ya. Harus setelah itu Bapak bisa memutuskan keputusan. Baik Bapak, terima kasih Bapak ya. Lanjut. Nah, ini yang ke-7 ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini ya mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Ya, selama ini kita membutuhkan
pendapat-pendapat atau masukan-masukan dari masyarakat yang memiliki pengalaman di bidangnya, atau juga masukan dari teman-teman lain, kadangkala kepala sekolah lain atau guru-guru yang kadangkala memiliki kasus yang sama. Kita sharing pemikiran supaya apa yang kita alami, apa yang kita permasalahkan tepat untuk mengambil keputusan, sehingga kita cenderung untuk berkoordinasi atau minta masukan atau pendapat dari orang lain. Jadi Bapak dalam pengambilan keputusan itu tentunya meminta pendapat gitu ya. Ya, pendapat, masukan. minta masukan dari masyarakat maupun dari teman-teman Bapak yang ada di sekolah kan gitu Pak. Ya. Bapak ya. Ya. Baik Bapak, jadi yang terakhir Bapak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik ya, dari pengalaman Bapak memberikan keputusan dalam hal dilema etika itu Bapak? Ya, selama ini pengalaman atau hal yang kita bisa petik bahwa setelah kita melakukan kajian, melakukan pembahasan, melakukan solusi terkait dengan dilema etika itu, nah sementara di sekolah kami ini ada perubahan, ada setiap permasalahan kita selalu dapat mengatasi dengan nilai-nilai kebijakan yang luhur sesuai dengan harapan dari masyarakat, dari kita pendidik, dari warga sekolah, bahwa setiap kasus itu dicarikan solusi sehingga mendapat keputusan yang tepat, sehingga untuk kedepannya kita bisa mengurangi kasus-kasus, malahan kita harapkan tidak ada kasus dengan kebijakan atau perilaku kita sampai saat ini. Ya. Baik Bapak, jadi itu ya, jadi dalam kasus itu kemudian pemecahan masalah itu ada hikmahnya, kemudian Bapak memperhatikan tentang nilai-nilai kebajikan Bapak ya. Ya. Baik Bapak, jadi luar biasa sekali Bapak dalam hal pemecahan atau pengambilan keputusan di sini. Jadi terima kasih Bapak ya, jadi sudah berbincang-bincang, jadi memberikan jawaban, tanggapan tentang pengambilan keputusan di Bapak. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, Pak. Ya. Selamat pagi Pak Putu. Pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi saya minta waktunya sebentar Pak untuk bincang-bincang gitu Pak. Jadi kaitan dengan pengambilan keputusan yang telah Bapak lakukan di sekolah yang Bapak pimpin. Baik. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Jadi memohon Bapak untuk berkenan yang memberikan jawaban kepada. Ya, tapi nanti apapun jawaban itu sesuai dengan pengalaman kan begitu ya. Ayo Bapak. Nah, jadi yang pertama Bapak ya. Jadi selama ini ya, jadi bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu? Baik, karena ini merupakan topik dari kasus yang mengerucut ke dilema etika dan rujukan moral kan gitu. Iya. Dari kasus-kasus yang terjadi, jelas yang pertama kita pelajari kan itu yang jelas. Setelah kita pelajari, kita temukan nanti apakah permasalahan itu atau kasus itu ada nilai-nilai nanti di dalamnya yang dipertentangkan. Kalau nantinya ada nilai-nilai yang dipertentangkan dan itu sama-sama benar, gitu, katakanlah dia kasus itu membuat kita bingung memilih menentukan keputusan seperti apa,
Karena pada dasarnya kan kasus itu bisa saja kita ketemu yang kalau pilih keputusan A rasanya benar, B rasanya benar, artinya kan ada nilai yang bertentangan tapi sama-sama benar. Iya. Ada kontribusi kebenaran di kedua kasus itu. Nah itulah yang merujuk pada kasus dilema etika yang membuat kita dilema untuk memutuskannya. Iya, iya. Kalau yang kayak yang setelah identifikasi itu merupakan kasus yang merupakan bujukan moral, nah kalau itu ya udah gampang kita menentukan kan gitu. Yang sulit kan itu yang dilema etikanya. Yang jelas itu, yang pertama kita akan pelajari dulu, lalu kita intervensi kasus itu merupakan ranahnya apa dia, kemana arahnya. Setelah itu baru kita akan menentukan strategi bagaimana kita dalam mengambil keputusan. Baik Bapak, jadi terima kasih Pak ya. Ya. Jadi pertama Bapak mengidentifikasi itu, Ya. mempelajari Kita pelajari dari permasalahan yang ada. Nah itu, jadi Bapak akan menemukan ya. Jadi apa sih permasalahan yang sebenarnya kan itu Bapak ya. Ya, ya. Nah lanjut Bapak yang kedua. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Nah terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Selama ini pengalaman kita, karena ini adalah institusi milik bersama kan gitu, kita ada berjalan bersama-sama. Walaupun posisinya di sini sebagai kepala sekolah, yang jelas juga harus menghormati yang lain. Kita juga butuh pendapat-pendapat orang lain, gitu. Teman-teman di sini bahkan murid pun, gitu, sekalipun kita butuhkan pendapatnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Biasanya kita akan koordinasi dengan guru dulu yang ada di sekolah sebelum kita nanti melibatkan mungkin ada unsur masyarakat atau tokoh kan gitu, orang tua ya orang tua nanti. Baik, jadi Bapak menjalankan atau dalam pengambilan keputusan itu mempertimbangkan pendapat-pendapat dari orang lain ya, misalnya di sini Pak melibatkan siswa, kemudian koordinasi dengan rekan guru di sekolah. Nah, mungkin saja nanti Bapak melibatkan juga orang tua. Itu benar sekali, karena terkadang kalau kita berpikir sendiri kita kira itu udah benar, tapi pengalaman terdahulu saat kita rembuk kembali dengan guru ternyata ada pendapat lain yang oh iya ada yang lebih benar, ini rasanya yang benar. Itu sih kita kan takutnya begitu, egois menentukan sebuah keputusan nantinya dampaknya beda, nanti tidak sesuai dengan harapan. Tapi tetap mempertimbangkan. Ya, harus juga. Baik Bapak ya. Jadi lanjut Bapak yang ketiga. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Seperti tadi, untuk penyelesaian masalah, langkah-langkahnya tergantung juga sih urgennya dia gitu. Kalau memang sebuah permasalahan itu katakanlah bisa diselesaikan dengan langsung, kita akan selesaikan langsung. Tapi ada beberapa permasalahan yang tidak bisa diselesaikan langsung, ya kita akan mencari waktu dulu. Pertama kita pelajari dulu kasusnya, kita rembukan dulu dengan dewan guru, juga teman-teman, murid, bahkan perwakilan murid juga kalau bisa gitu. Nanti setelah itu mungkin kalau diperlukan meluas lagi ke masyarakat, orang tua, dan mungkin ada tokoh-tokoh yang memang berperan di sekolah ini, Bapak komite. Berarti Bapak pertama kita mencari waktu luang, kemudian tetap koordinasi dengan teman ataupun ya orang tua nanti yang memungkinkan akan memberikan
solusi, bukan pendapat. ada masukan, ada yang lain kita perlukan. Nah, lanjut, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang mendukung ini keefektifan pengambilan keputusan itu. Seperti tadi jelas sudah, yang pertama musyawarah itu penting. Yang kedua, terkadang hubungan sosial ini sangat mengganggu dalam menentukan keputusan itu. Nah, kita harus mengesampingkan dulu hubungan sosial itu. Terkadang kita harus netralkan diri kita dulu, bagaimana posisi kita di sebuah birokrasi, keberadaan kita di sini untuk menyelesaikan sebuah masalah agar semua berdampak kepada semua pihak, kan begitu. Tidak ada nantinya dampaknya itu berat sebelah dan tidak adil rasanya, kan itu sih. Baik, jadi di sini yang apa anggap efektif itu dengan jalan musyawarah. Musyawarah, jadi hubungan sosial itu penting juga, kan gitu ya. Tentunya memperhatikan kenetralan ya, jadi netral, tidak memihak sana sini, kan gitu. Nah, baik Bapak ya. Lanjut yang kelima ya. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, ya, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi ya, terkadang tantangan itu kan bisa saja bersumber dari diri sendiri lah. Seperti apa yang saya katakan tadi, saya merasa terkadang mampu akan menyelesaikan ini gitu sendiri tanpa akan melibatkan guru. Tapi pada kenyataannya itu akan berdampak pada kemungkinan keputusan itu akan tidak adil, tidak bisa diterima oleh salah satu pihak, kan begitu. Itu tanya bagaimana kita menghindari hal-hal semacam itu. Baik Bapak ya, jadi selama ini yang merupakan tantangan itu tentunya dari dalam diri, seperti apa namanya, kurang pede begitu ya. Jadi tentunya itu harus seperti tadi harus ada pendapat-pendapat Diimbangi dengan pendapat dari orang lain. Ya, memang sebuah kasus itu kadang-kadang kita ini bisa kita selesaikan, ini mudah. Terkadang pendapat kita kan seperti itu. Tapi kenyataannya kan nggak seperti itu. Tidak semudah itu kasusnya. Oke, baik Bapak. Jadi langkah pertanyaan saya selanjutnya itu, apakah Bapak memiliki sebuah kata-kala atau jadwal dalam sebuah penyelesaian etika? Kalau jadwal mengkhusus, ya jelas tidak kita punya. Artinya situasional lah itu. Situasional. Artinya begitu terjadi, kita pelajari kasusnya. Nah, ini baru akan kita jadwalkan nanti, kapan kita selesaikan. Karena kepentingannya mungkin akan mengundang beberapa pihak juga kan untuk menyelesaikan masalah ini. Sehingga perlu dicarikan waktu. Berarti kan dalam penyelesaian itu tidak langsung di tempat, apa langsung di tempat? Bisa saja tidak langsung saat itu, artinya situasional. Kalau memang rasanya permasalahan tidak begitu besar, bisa diselesaikan, ya kita selesaikan saat itu. Kalau ada beberapa permasalahan yang memang kita ragu untuk menyelesaikannya, kita perlu carikan waktu. Karena ada begini, prinsip opsi trilemanya kan itu, kan ada di sana. Kadang-kadang kita tidak menyangka akan ada pendapat yang berbeda, namun sangat berdampak positif kayaknya, kan begitu. Selain pendapat kita. Baik, jadi tidak dijadwalkan situasional gitu ya. Nah, kemudian ada penyelesaiannya mungkin dengan dijadwalkan atau tidak, nah kembali lagi menyesuaikan kan gitu ya, menyesuaikan. Nah, lalu
bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan itu, bentuknya ya, atau prosedurnya. Bentuk penyelesaiannya nih maksudnya. Ya, Kalau bentuk penyelesaiannya, prosedur penyelesaiannya, ya setelah kasus itu ada kan begitu. ya, ya, ya. Setelah kasus itu ada, terus kita akan verifikasi dulu kasus itu bisa diselesaikan hari ini atau tidak. Kalau memang tidak bisa diselesaikan saat itu, yang pertama kita akan adakan rembuk dulu dengan guru orang terdekat di sini. Nah setelah itu baru kita akan jadwalkan untuk menyelesaikan ini. Kemungkinan nanti kan dari hasil rembuk itu ada pihak yang akan terkait, yang lain yang terkait gitu. Kalau kita memang tidak bisa selesaikan di sini. Nah kita juga menghormati mungkin ada wali kelasnya kan gitu. Ya, ya. Kita juga hormati beliau karena mungkin katakanlah contohnya kelas 2 yang buat masalah gitu. Itu kan juga penting untuk menghormati beliau, wali kelas juga. Itu sih. Kalau kita rasanya langsung selesaikan, sepertinya tidak menghormati wali kelas 2-nya. Kita juga takut ada ketersinggungan. Baik, jadi dalam penyelesaian itu kadang menjadwalkan menurut situasional permasalahannya. Nah kemudian sebelum memutuskan apa akan mengadakan koordinasi rembuk ataupun rapat untuk dalam penyelesaian. Baik Bapak, lanjut. Nah, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di wilayah kita? Dalam pengambilan keputusan, terutama yang terkait dengan dilema etika, karena ini yang sangat sulit kan gitu, yang melibatkan perasaan juga di dalamnya, ada nilai-nilai moralnya. Tentunya kita membutuhkan pendapat dan dorongan dari orang-orang sekitar. Pengalaman-pengalaman kita di sini, unsur dari guru sangat penting. Kontribusinya untuk menyelesaikan permasalahan. Ada komite juga kita di sini, itu sangat penting. Ada orang tua, murid, ada juga masyarakat lingkungan sekitar yang menjadi pendukung sekolah ini. Ada juga kelompok kerja kepala sekolah yang bisa kita gunakan untuk sharing pendapat. Baik, Pak. Jadi itu faktor kemudian seorang yang bisa diajak untuk dalam hal penyelesaian masalah Bapak ya. Baik, yang terakhir Bapak ya. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, jadi pembelajaran apa yang dapat Bapak petik ya dari pengalaman yang Bapak dalam hal mengambil suatu keputusan dalam dilema etika? Terkadang seperti apa yang sampaikan di awal, perasaan karena hubungan sosial terhadap seseorang itu sangat bisa mempengaruhi sebuah keputusan. Terkadang keputusan menjadi tidak adil karena kita ditarik-tarik dengan perasaan sosial ini kan. Nah, disinilah letaknya kita harus belajar mau menetralkan diri kita karena ini sebuah institusi kan gitu, ini kebaikan bersama. Tapi gimana keputusan kita itu agar bisa diterima oleh orang banyak, itu dulu konsepnya. Maka dari itu kita perlu pendapat-pendapat orang lain yang akan bisa mengimbangi pendapat kita. Biar kita terkesan kita kokoh dengan pendapat kita benar, saya yang benar kan gitu. Kemudian saja pendapat kita itu ada kekurangannya, dilengkapi dengan pendapat yang lain. Itu sih pembelajarannya bahwa kita tidak bisa egois dalam menentukan sebuah keputusan, walaupun pada kenyataannya kita memang berat menghadapi tantangan seperti yang tadi itu, yang bersumber dari diri sendiri ini memang sangat berat sekali. Yang kedua, hubungan permasalahan itu dengan lingkungan. Terkadang
lingkungan sangat berpengaruh, Pak. Misal dia dari lingkungan mana gitu yang bermasalah. Kita seringkali berpikir dia dari keluarga ini, dia dari lingkungan ini. Itu pengambilan keputusan rasanya sangat akan sulit kalau kita mengambil keputusan itu sendiri. Nah, berdasarkan hasil rembuk nantinya kita melibatkan semua unsur, dan mudah-mudahan keputusan-keputusan yang kita ambil seperti yang saya katakan tadi bisa adil dan bermanfaat untuk semua kalangan, semua orang, terutama yang bermasalah. Ya, jadi itu yang sudah Bapak alami, kemudian pembelajaran atau hikmahnya yang bisa Bapak petik dari pengalaman ya dalam hal pengambilan keputusan Bapak. Baik Bapak, jadi terima kasih Bapak sudah memberikan tanggapan dari pertanyaan yang saya ajukan. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Jadi mohon maaf Bapak ya, jadi sudah menyita waktunya. Baik, jadi terima kasih Bapak. Saat